Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 166. Sudut bibir Bastian berkedut melihat Bianca menerima jarum itu dengan begitu tenang. Apa wanita ini perlu seterus terang ini? Apa dia tidak merasa segan? Apa tidak terpikir untuk menolaknya? Oh ya, Dr. Bastian. Sepertinya kamu memiliki pandangan yang unik. Aku punya sebuah barang berharga yang ingin kutunjukkan padamu. Setelah menerima jarumnya, Bianca berbicara lagi. Oh, apa barang berharganya? Ayo tunjukkan padaku, kata Bastian dengan tenang. Silakan lihat. Bianca mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau. Bastian menerima pil itu dan melihatnya, lalu menganggukkan kepala dengan puas. Pil ini terlihat bening, bersinar, dan baunya sangat khas. Dilihat dari kualitasnya, pil ini memang tidak buruk. Bianca mengacungkan jempolnya. Penilaian Dr. Bastian memang bagus. Pil ini namanya pil dua warna. Pil ini memiliki efek kecantikan dan perawatan kulit, serta memperpanjang umur. Kalau Dr. Bastian tidak takut pil ini beracun, kamu boleh mencobanya. Meskipun beracun, apa aku harus takut juga? Dengan senyuman angkuh, Bastian mengambil pil dua warna itu dan langsung menelannya. Begitu pil itu masuk ke mulut, terasa sensasi dingin yang mengalir ke seluruh tubuh melalui cairan pil. Dalam sekejap, seluruh tubuh Bastian bergetar seperti terkena aliran listrik. Sebuah sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, menyebar ke seluruh tubuhnya. Bastian bisa merasakan semua kelelahannya menghilang tanpa jejak. Kini dia merasa lebih bersemangat dan energik. Yang lebih penting adalah ini bukan hanya perasaan sesaat. Cairan pil itu masih terus menyebarkan vitalitas setelah masuk ke dalam tubuhnya. Dia yakin jika mengonsumsi pil ini secara teratur, pasti akan terjadi perubahan besar pada tubuhnya. Luar biasa, pil ini memang harta karun yang bagus. Merasakan keajaiban dari pil dua warna, Bastian langsung bersorak-sorai dan matanya berbinar. Gadis kecil, dari mana kamu mendapatkan pil dua warna ini? Apa pil ini masih ada? Bolehkah kamu memberikanku beberapa butir lagi? Bastian jarang merasa begitu bersemangat. Namun, dia tidak bisa menahannya karena setelah mengonsumsi pil dua warna itu tadi, khasiatnya benar-benar sangat bagus. Bahkan pil memperkuat vitalitas dari Raja Obat saja tidak bisa menandingi pil ini. Dr. Bastian, saat ini pil dua warna masih dalam tahap produksi dan belum dijual kepada publik. Kalau kamu suka, 2 hari lagi, aku akan mengirimkan beberapa butir kepadamu, kata Bianca sambil tersenyum. Bastian langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gadis ini memang murah hati. Kalau boleh tahu, siapa orang hebat yang mengembangkan pil dua warna ini? Bisakah kamu mengenalkannya kepadaku, Dr. Bastian? Orang hebat itu ada di hadapanmu, kata Bianca sambil tersenyum penuh maksud. Yang mengembangkan pil dua warna ini adalah Pak Luther, kata Bastian dengan mata yang membelalak. Perlu diketahui, keterampilan medis berbeda dengan alkimia. Meskipun kedua hal itu tampak memiliki sumber yang sama, sebenarnya sangat berbeda. Ahli dalam medis bukan berarti ahli dalam alidimia dan sebaliknya. Contoh terbaik adalah Bastian dan Raja Obat, yang satu ahli dalam medis dan yang satunya lagi ahli dalam alkemis. Orang yang bisa ahli dalam kedua hal ini di seluruh dunia juga hanya beberapa orang. Selain itu, mereka semua adalah orang tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Bastian belum pernah mendengar ada pemuda berusia 20-an yang menguasai bidang ini. Bisa dibilang, ini adalah hal yang luar biasa. Aku juga hanya beruntung bisa mendapatkan resep obat ini, kata Luther sambil tersenyum. Pak Luther terlalu rendah hati. Meskipun memiliki resep obat, mau mengembangkan pil sebaik ini juga tidak semua orang sanggup melakukannya. Perkataan itu, Bastian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberi hormat. Pak Luther jenius. Setelah melihat kejadian hari ini, saya benar-benar sangat kagum. Luther ahli dalam bidang medis dan alkimia di usianya yang semuda ini. Benar-benar luar biasa. Dr. Bastian terlalu memuji. Luther buru-buru mengulurkan tangannya dan memapah Bastian. Dr. Bastian, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Tanya Bianca secara mendadak. Kerja sama? Kerja sama apa?
Tanya Bastian dengan penasaran. Anda adalah tokoh besar dalam dunia medis dan juga berkuasa. Kalau Anda bersedia untuk mempromosikan pil 2 warna untuk kami, saya yakin pil ini akan segera masuk ke pasaran, kata Bianca sambil tersenyum. Bastian memiliki koneksi yang luas dan berpengaruh dalam dunia medis. Dengan adanya tokoh seperti Bastian yang menjadi duta produk mereka, pasti akan ada banyak pejabat dan orang-orang berpengaruh yang akan tertarik pada produk ini. Gadis kecil, kamu memang pandai berbisnis. Tapi, kenapa aku harus menyetujuinya? Bastian segera merespons Bianca. Asalkan Anda bersedia, kami bukan hanya akan memberikan pil 2 warna secara gratis sepanjang tahun, tapi kami juga memberikan Anda prioritas pasokan. Anda tadi juga sudah mengonsumsi pil 2 warna, jadi Anda seharusnya sangat mengerti khasiatnya. Kalau Anda bersedia, Anda akan menyelamatkan nyawa banyak orang. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Anda memiliki reputasi yang begitu tinggi. Saya yakin Anda juga tidak berharap harta karun ini terabaikan. Bianca merayu dan mempromosikan pil itu kepada Bastian dengan lancar. Bastian merenungkan dan menganggukkan kepala. Kedengarannya memang bagus. Baiklah, aku akan bekerja sama dengan kalian kali ini. Menerima buku kuno itu dari Luther. Sudah seharusnya Bastian menghargai kedua orang ini. Bianca tersenyum. Terima kasih banyak, Dr. Bastian. Oh ya. 2 hari lagi, pil 2 warna kami akan resmi diluncurkan. Pada saat itu, Anda pasti harus datang untuk memberikan dukungan. Tidak masalah, Bastian langsung menyetujuinya. Tanpa disadari, dia sudah dalam masalah. Di sisi lain, di sebuah villa dengan pemandangan sungai yang indah. Pak Ricardo, bagaimana? Apa sudah berhasil? Melihat Ricardo yang masuk, Ken langsung berdiri menyambutnya. Mengingat masalah pil mujarab, mereka kesulitan untuk tidur dan makan dalam 2 hari terakhir ini. Setelah merenungkannya, cara yang terbaik adalah kerja sama dengan keluarga Sudarmo. Pak Ken, Tuan Darwin sudah setuju untuk bekerja sama, tapi ada persyaratannya, kata Ricardo sambil menyesap tehnya. Apa persyaratannya? Tanya Ken. Tuan Darwin berharap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa Bianca turun dari jabatannya, kata Ricardo. Hahaha, memang ini maksudku. Ken langsung tertawa. Sejak kecil, Ken sudah tertekan karena Bianca dan selalu tidak diperhatikan. Markas besar keluarga Kaonata sudah merasa tidak puas karena kehilangan pil mujarab kali ini. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan kerugian keluarga dan membuktikan dirinya, dia mungkin berhasil naik jabatan. Pak Ken, meskipun Tuan Darwin sudah setuju untuk bekerja sama, pil mujarab masih tetap harus dibeli dengan uang. Kamu berencana membeli berapa kotak? Tanya Ricardo. Tentu saja makin banyak makin bagus. Gunakan seluruh uang kita untuk membelinya. Kalau tidak cukup, pergi cari pinjaman lagi, kata Ken dengan bersemangat. Apa ini tidak terlalu berisiko? Tanya Ricardo dengan ragu. Apa risikonya? Survei pasar untuk pil mujarab sudah keluar dan tanggapannya sangat positif. Banyak orang kaya yang menginginkannya. Sekarang kita hanya perlu menimbun persediaan. Nanti kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Bukankah kita akan mendapatkan keuntungan yang melimpah? Kata Ken dengan semangat sambil tersenyum. Makin besar investasinya, makin besar pula keuntungannya. Jika nilai pil mujarab meningkat 10 atau 20 kali lipat nanti, bukankah Ken akan menjadi sosok yang berkuasa di keluarga? Bahkan Bianca juga harus tunduk di hadapannya. Bab 167. 2 hari kemudian, di Hotel Bumantara, konferensi peluncuran obat baru dari keluarga Sudarmo secara resmi dimulai. Setelah promosi yang digencarkan oleh keluarga Sudarmo dalam beberapa hari terakhir ini, berita tentang pil mujarab sudah tersebar luas. Pil ajaib yang bukan hanya memiliki efek mempercantik dan merawat kulit, tetapi juga bisa memperpanjang umur seperti ini telah menarik perhatian banyak orang. Jadi, suasana di lokasi konferensi peluncuran hari ini sangat meriah. Tamu-tamu berdatangan tanpa henti. Saat siang hari tiba, sebuah mobil Bentley berwarna perak perlahan-lahan berhenti di depan pintu hotel. Pintu mobil terbuka dan Bianca turun sambil menggandeng tangan Luther. Seperti biasanya kehadiran Bianca segera menarik perhatian banyak orang. Dengan posturnya yang anggun dan penampilan yang mengejutkan, sulit bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya.
Di sisi lain, Luther yang mengenakan setelan jas formal hari ini, juga tampak seperti telah mengubah dirinya sepenuhnya. Dia terlihat tampan dan karismatik. Bianca, kenapa kamu bisa datang ke sini? Pada saat ini, Ken dan Ricardo tiba-tiba menghampiri mereka. Kamu boleh datang ke sini. Kenapa aku tidak boleh? Kata Bianca dengan tenang. Kami diundang oleh Tuan Darwin. Kenapa? Apa kamu punya undangannya? Kata Ken sambil tersenyum. Ken tentu saja tahu Tuan Darwin tidak mungkin mengundang Bianca. Aku bukan datang menghadiri konferensinya Darwin. Jadi tentu saja tidak perlu undangan. Kata Bianca dengan cuek. Kalau bukan untuk menghadiri konferensi, jadi untuk apa datang ke sini? Kata Ken dengan aneh. Oh, aku lupa bilang aku juga mengadakan konferensi peluncuran obat baru hari ini. Waktu dan lokasi yang sama dengan konferensinya Darwin. Tapi, dia di bawah lantai 3. Aku di atas lantai 3. Jadi tidak ada hubungannya. Perkataan Bianca membuat semua orang terkejut. Apa kamu juga mengadakan konferensi? Ken menjadi tertegun sejenak. Selama 2 hari ini, Ken mengirim orang untuk selalu mengawasi Bianca. Tetapi tidak ada kabar apapun. Kenapa wanita ini bisa tiba-tiba mengadakan konferensi? Apalagi konferensinya di waktu dan lokasi yang sama dengan Darwin. Bukankah tindakan ini sengaja untuk memprovokasi Darwin? Bianca, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Kamu tidak punya apa-apa. Kenapa berani menantang Darwin? Ken sangat bingung dan terkejut. Kak Ken tidak perlu khawatir dengan hal ini. Kalau ada waktu, sebaiknya perhatikan dirimu sendiri saja. Kata Bianca dengan tenang. Apa maksudmu? Kata Ken sambil mengernyit alisnya. Aku dengar kamu menimbun banyak pil mujarab. Apa kamu berencana untuk menjualnya dengan harga yang tinggi dan menghasilkan keuntungan besar? Tanya Bianca. Memangnya kenapa kalau benar begitu? Kamu tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Jadi aku juga tidak boleh. Balas Ken dengan penuh keyakinan. Demi hubungan keluarga kita, aku memperingatkanmu. Sebelum konferensiku dimulai, baiknya kamu menjual semua pil mujarabmu dengan harga rendah. Kalau tidak, kamu akan rugi besar. Kata Bianca sambil tersenyum sinis. Ken mendengus. Omong kosong, pil mujarab sangat laris. Punya uang juga belum tentu bisa membelinya. Menurutku, kamu hanya merasa iri. Percaya atau tidak, terserah kamu. Bianca malas untuk menjelaskannya. Dia menggandeng lengan Luther dan masuk ke dalam hotel. Benar-benar tidak tahu diri. Melihat keduanya menjauh, Ken terus tersenyum sinis. Menurutnya, Bianca hanya sengaja membuatnya bingung. Waktu perlahan-lahan berlalu, makin banyak tokoh masyarakat terkemuka yang masuk ke dalam Hotel Bumantara. Dalam seketika, suasana di lokasi peluncuran obat baru keluarga Sudarmo menjadi sangat meriah dengan kehadiran tamu-tamu terhormat. Namun, situasi di sisi keluarga Kaonata justru sebaliknya, sepi dan sunyi. Di lokasi itu hanya ada beberapa staf dan pengawal. Tidak ada seorang tamu pun. Bianca sama sekali tidak peduli dan minum anggur bersama Luther dengan santai. Bianca, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, tiba-tiba ada 2 orang yang berjalan masuk. Orang ini adalah Susan dan Belinda. Tiba-tiba mengadakan konferensi tanpa persiapan sama sekali. Bukankah sama saja membuat keributan? Tanya Susan begitu masuk ke dalam ruangan itu. Masalah hari ini, aku punya pertimbanganku sendiri, kata Bianca dengan tenang. Pertimbangan? Apa pertimbanganmu? Lihatlah di lokasi keluarga Sudarmo. Banyak tamu terhormat yang hadir dan suasananya sangat meriah. Lihatlah lokasimu ini. Tak ada seorang pun di sini. Kalau berita ini tersebar, bagaimana keluarga Kaonata bisa menghadapi orang lain lagi kelak? Kata Susan dengan marah. Setelah resep pil mujarab dicuri, Bianca bukan hanya tidak bersikap rendah hati di saat kritis seperti ini. Gadis itu malah menantang keluarga Sudarmo secara terang-terangan. Bukankah tindakannya ini hanya akan merugikan diri sendiri? Sungguh gegabah. Kak, aku juga tidak terlalu mengerti. Kamu selalu pintar dalam mengatur segalanya. Kenapa hari ini tiba-tiba berbuat bodoh seperti ini? Kata Belinda dengan ekspresi bingung. Mereka jelas-jelas memiliki pil 2 warna. Asalkan mempromosikannya dengan tepat, seharusnya tidak sulit untuk melawan keluarga Sudarmo.
Mengapa Bianca malah memilih cara yang sulit dan tidak menguntungkan seperti ini? Jangan khawatir, duduk dan nuredu. Nanti kalian juga akan tahu Blanka masih tetap tenang. Aku ingin melihat. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan hari ini? Susan duduk dengan marah. Sekarang, Susan hanya berharap tidak ada seorang pun yang datang sehingga berita ini mungkin masih bisa disembunyikan. Jika tidak, begitu berita ini tersebar, perusahaan farmasi Kaonata akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Wow, bukankah ini konferensinya keluarga Kaonata? Kenapa tidak ada seorang pun yang datang? Pada saat itu, seorang pria tua berbadan gemuk yang mengenakan jubah panjang masuk ke dalam ruangan dengan ragu-ragu. Dr. Bastian, Susan tertegun sejenak dan ekspresinya terkejut. Bagaimana mungkin Dr. Bastian yang selalu misterius bisa muncul di sini? Perlu diketahui, dengan statusnya ini, meskipun wali kota sendiri yang memintanya, Bastian juga tidak akan meladeninya. Dr. Bastian, kenapa Anda bisa datang ke sini? Setelah tersadar, Susan langsung bangkit dan menyambut Bastian. Namun, Bastian mengabaikannya dan langsung melewatinya. Dengan wajah semringah, Bastian mendekati Luther dan berkata, "Pak Luther, Anda juga datang ke sini. Buku kuno yang Anda berikan kepada saya sangat luar biasa. Hanya saja ada beberapa hal di dalam yang saya masih tidak paham. Bolehkah Anda memberikan sedikit petunjuk?" Begitu perkataan itu, Susan langsung mematung. Dr. Bastian yang menjadi pemimpin dalam dunia medis dan tokoh terkenal ini malah memohon petunjuk dari pemuda miskin ini. Apa yang telah terjadi? Bab 168. Melihat Bastian yang memohon petunjuk Luther dengan suara pelan dan rendah hati, Susan menjadi termangu dan tidak bereaksi apapun. Dia tidak menyangka Bastian yang selalu sombong dan angkuh bisa rendah hati seperti ini. Yang paling penting adalah Bastian sedang berusaha menyenangkan si pria miskin Luther. Sungguh sulit dipercaya, aku tidak berani memberi petunjuk. Kalau ada yang tidak dimengerti oleh Dr. Bastian, kita bisa saling berdiskusi, kata Luther sambil tersenyum. Baik. Anda lihat dulu ini. Tanpa ragu-ragu, Bastian langsung mengeluarkan buku kuno itu dan mulai berdiskusi. Dia juga menunjuk ke beberapa bagian yang tidak dimengerti olehnya. Oh, sebenarnya ini sangat mudah. Contohnya ini, 100 serangga dan memasukkannya ke dalam wadah agar mereka berkelahi. Buka wadah itu setelah 1 bulan. Salah satu serangga akan memakan serangga lain hingga habis. Lalu, serangga itu akan dijadikan sebagai serangga racun dan biasanya digunakan untuk mengatasi racun lainnya. Yang ini menjelaskan tentang metode mengatasi serangga racun dengan membakar akar manis hingga hitam dan campur dengan kedelai hingga membentuk cairan. Bisa diminum untuk mengatasi setangga racun dengan membakar akar manis hingga hitam dan campur dengan kedelai hingga membentuk cairan. Bisa diminum untuk mengatasi racun. Tentu saja hanya racun biasa. Kalau yang ini, Luther berbicara dengan penuh percaya diri dan menjawab pertanyaan Bastian satu persatu. Dalam sekejap, terdengar suara Bastian yang berdecak kagum dan kebingungannya pun terjawab semuanya. Hahaha, Pak Luther memang jenius. Mendengar perkataan Anda, benar-benar membuat saya tercerahkan. Bastian sangat gembira dan bersemangat. Dia tidak terlihat seperti seorang ahli yang angkuh lagi. Ini, ekspresi Susan terlihat aneh. Apakah Bastian masih seorang dokter hebat yang angkuh dan meremehkan semua orang seperti yang dia ingat? Mengapa Bastian terlihat seperti seorang murid? Selain itu, apa itu pengobatan dengan serangga dan ilmu sihir? Apakah seorang dokter ilahi juga ingin mempelajari ilmu rendahan seperti ini? Dr. Bastian, kalau Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Luther nanti. Saat ini, mari kita fokus tentang masalah konferensi. Melihat keduanya berdiskusi dengan semangat, Bianca akhirnya tidak tahan lagi dan menyelanya. Bastian juga menyadari dia sudah terlalu berlebihan, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oh ya, gadis kecil, kalau butuh bantuanku, jangan ragu untuk langsung mengatakannya. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk di atas panggung. Kalau melihat orang yang Anda kenal, Anda boleh bantu menyapanya juga," kata Bianca sambil tersenyum. "Hanya begitu saja," kata Bastian dengan terkejut. "Hanya begitu saja," kata Bianca sambil menganggukkan kepalanya. "Tidak masalah,
Bastian langsung duduk juga di panggung dengan santai, lalu fokus membaca buku kunonya. Bianca, meskipun kalian berhasil mengundang Dr. Bastian, apa kamu pikir kamu bisa menang melawan Darwin? Kata Susan dengan ekspresi serius. Kehadiran Bastian memang membuat Susan agak terkejut, tetapi bukan berarti Bastian bisa membuat keluarga Kaonata menang. Bagaimanapun juga, semuanya tergantung pada produk. Pada akhirnya, hasil dari persaingan antara kedua keluarga bergantung kepada produk yang mereka miliki. Bisa menang atau tidak, kami akan segera tahu. Blanca tidak menjelaskan lagi. Bianca mengangkat tangan dan melihat jam, lalu menganggukkan kepalanya kepada Luther. Luther langsung mengerti dan mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon seseorang. Pada saat ini, di sisi lain, bab 169, melihat keramaian di aula, Darwin tersenyum puas. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan dengan lancar. Begitu hari ini berlalu, pil mujarab pasti akan menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah selatan. Pada saat itu, target pasarnya tidak hanya terbatas pada Jiloam, tetapi akan meluas ke seluruh 13 kota di Provinsi Selatan. Tuan Darwin, selamat atas keberhasilan Anda. Pada saat itu, Ken datang dengan senyum ramah. Ternyata Tuan Ken, silakan duduk, kata Darwin sambil mempersilakan dengan satu tangan dan sikap yang cukup sopan. Tuan Darwin, pil mujarab Anda memang pantas disebut sebagai obat spiritual terbaik. Sudah jelas bahwa obat ini telah menjadi terobosan besar. Lihatlah banyak sekali orang yang berdatangan dengan antusias. Puji Ken, kalau produknya bagus, pelanggan yang kembali pasti akan bertambah banyak. Tuan Ken juga telah menyimpan banyak persediaan. Sepertinya kali ini Anda juga akan menghasilkan banyak keuntungan, kata Darwin sambil tersenyum. Hahaha, semua ini berkat Tuan Darwin. Kita bekerja sama untuk meraih kekayaan bersama, kata Ken sambil tertawa. Oh ya, bagaimana situasi di pihak Nona Bianca? Apakah ada perkembangan? Tanya Darwin tiba-tiba. Ada sedikit perkembangan. Ken tersenyum misterius dan berkata, baru saja aku mendengar bahwa Bianca mengadakan konferensi pers pada waktu dan tempat yang sama seperti Tuan Darwin. Oh, apakah dia sedang mencoba menantangku? Tapi, kenapa aku tidak tahu tentang hal ini? Darwin terlihat terkejut. Bukan hanya Anda yang tidak tahu. Sepertinya seluruh Jiloam juga tidak tahu. Aku sudah mencari tahu. Konferensi persnya sama sekali tidak ada orang yang datang. Sepertinya itu hanya acara yang sia-sia. Ken tertawa dengan sinis. Tidak ada orang sama sekali. Lalu, apa tujuannya mengadakan konferensi pers? Tanya Darwin kebingungan. Mungkin dia tidak puas dengan Tuan Darwin. Jadi dia sengaja melakukan hal ini untuk mencoba mengacaukan suasana. Tapi, sekarang terlihat jelas bahwa dia hanya mempermalukan diri sendiri, kata Ken sambil menggelengkan kepala. Hehe, tak kusangka ternyata Nona Bianca akan melakukan trik seperti itu. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dengan reputasi keluarga Kaonata, dia bisa memperbaiki segalanya? Naif sekali. Darwin menggelengkan kepala. Penilaiannya terhadap Bianca menjadi agak rendah sekarang. Sebagai seorang ratu bisnis, sepertinya Bianca tidak terlalu hebat juga. Bagaimana kalau kita ke sana sama-sama untuk melihat situasinya? Ken mengajukan tawaran. Ada banyak tamu penting yang akan datang sebentar lagi. Aku tidak punya waktu. Kamu pergi sendiri saja. Sekalian ucapkan salam kepada Nona Bianca atas namaku, kata Darwin dengan senyum samar. Baiklah, aku akan pergi bersenang-senang dulu. Setelah kembali nanti, aku akan mengobrol lebih lanjut denganmu, kata Ken sebelum meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, dengan ditemani oleh seorang pria tua, Ken datang ke tempat di mana konferensi pers Blanca sedang berlangsung. Ketika masuk, mereka melihat bahwa tempat tersebut benar-benar sepi dan sangat sedikit orang yang hadir. Bianca, aku nggak menyangka kamu akan benar-benar mengadakan konferensi pers, kata Ken sambil masuk ke ruangan dan mulai mengejek. Tapi, apa yang terjadi di sini? Kenapa tidak ada seorang pun? Memangnya kamu bukan orang? Balas Bianca dengan dingin. Ken mengerutkan bibirnya, lalu berkata dengan nada sinis. Aku lihat tempat ini benar-benar sepi. Bagaimana kalau aku panggil beberapa teman untuk mendukungmu? Meskipun berkata demikian,
Senyum mengejek di sudut bibirnya tidak dapat disembunyikan. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak perlu. Tamu-tamuku akan segera datang. Jawab Bianca sambil tersenyum ringan. Bianca, menurutku, kamu sebaiknya jangan memaksakan diri. Tempat ini bahkan lebih sepi daripada kuburan. Mana mungkin kamu bisa bersaing dengan Darwin? Menurutku, sebaiknya kamu cepat menyerah, kata Ken sambil tersenyum sinis. Hei, sepertinya kamu sangat senang melihat kami kesulitan. Ya, Belinda tidak tahan lagi. Belinda, aku juga melakukan semua ini demi kebaikan kakakmu. Daripada mempermalukan diri, lebih baik dia bisa berhenti di waktu yang tepat. Misalnya seperti aku, sebaiknya cepat membeli persediaan pil mujarab sehingga kita masih bisa mendapat keuntungan besar, kata Ken dengan tenang. Membeli persediaan pil mujarab, Belinda terkejut dan bertanya dengan ragu-ragu. Berapa banyak yang kamu beli? Aku sudah menginvestasikan semua uangku dan bahkan meminjam banyak uang. Kali ini, aku pasti akan berhasil. Ken mengangkat dagunya dengan bangga, seolah-olah ingin mendengar pujian atas kepintarannya. Mendengar perkataan ini, Belinda hanya mengusap dahinya dan menghela napas. Gawat, hancurlah semuanya. Ken membeli banyak obat sampah seperti pil mujarab dan bahkan berutang untuk menumpuk stoknya. Bukankah ini tindakan yang idiot? Bab 170. Apanya yang hancur? Kamu ini bisa bicara nggak sih? Aku ini akan kaya raya sebentar lagi. Ken memutar bola matanya. Pil mujarab adalah produk yang sedang terkenal saat ini. Tentu saja dia akan bisa meraup keuntungan besar. Dasar sekelompok orang yang tak punya intuisi dagang. Kak, apa kamu mengingatkan Kak Ken untuk jangan membeli pil mujarab? Tanya Belinda ketika menoleh melihat kakaknya. Sudah kuingatkan, tapi dia nggak mau dengar. Aku juga nggak berdaya, kata Bianca. Kak Ken, mumpung sekarang ini masih ada sedikit waktu, sebaiknya Kainu jual semua pil mujarab milikmu dengan harga rendah saja. Setidaknya masih bisa balik modal sedikit, kata Belinda berbaik hati mengingatkannya kembali. Jual dengan harga murah. Bicara apa kamu? Ken mengerutkan dahinya dan berkata, ini adalah kesempatanku untuk mengambil keuntungan 10 kali lipat. Mana mungkin aku akan melewatkannya begitu saja? Kak Ken, menurutku kamu nggak akan bisa mendapat untung. Bahkan mungkin saja akan bangkrut. Belinda menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Apa kamu tahu Kak Bianca mengeluarkan sebuah obat yang bernama pil 2 warna? Pil 2 warna apanya? Aku bahkan nggak pernah mendengarnya, kata Ken dengan wajah cuek. Kegunaan dari pil 2 warna ini mirip dengan pil mujarab. Namun, khasiatnya jauh lebih unggul daripada pil mujarab. Selain itu, harganya juga jauh lebih murah. Begitu obat ini diluncurkan, menurutmu hasilnya akan bagaimana? Kata Belinda menganalisis. Sembarangan. Ken sama sekali tidak percaya. Mana ada obat di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan pil mujarab? Apa kamu menganggapku bodoh? Serius, aku sudah pernah mencobanya sendiri, kata Belinda dengan cemas. Cukup sudah, Ken membentak. Belinda, selama ini aku mengira kamu itu sangat polos dan tidak pernah berbohong. Tak kusangka hari ini kamu malah berbohong demi kakakmu. Ya sudah kalau kamu nggak percaya. Belinda mendengus, lalu menoleh dan tidak lagi memedulikan Ken. Tidak ada gunanya menasihati orang yang tidak mau mendengarkan. Belinda sudah memberitahu semuanya kepada Ken. Jika Ken masih bersikeras, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada mengkhawatirkan masalahku, sebaiknya kalian pikirkan bagaimana caranya mencari orang untuk meramaikan suasana. Lihatlah situasi di acara ini yang begitu sepi. Apa kalian tidak merasa malu? Sindir Ken dengan ekspresi dingin. Siapa bilang nggak ada orang? Tuh lihat, bukankah semuanya sudah datang? Sambil berbicara, Bianca mendongakkan dagunya menunjuk ke depan. Ketika melihat ke arah tersebut, mereka melihat beberapa orang berpakaian mewah sedang berjalan masuk ke ruangan. Apakah Dr. Bastian ada di sini? Kami mendengar bahwa Dr. Bastian mengembangkan sebuah obat baru bernama pil 2 warna, fungsinya adalah untuk kecantikan dan memperpanjang usia. Apakah itu benar? Tanya salah seorang wanita. Tentu saja benar. Bianca tersenyum, lalu berdiri dan berkata, kalian lihat saja, Dr. Bastian sedang duduk di atas panggung. Oh ya, ketika menatap ke atas panggung,
Raut wajah mereka langsung tampak gembira. Ternyata benar-benar Dr. Bastian. Sepertinya aku nggak salah tempat. Benar sekali. Tadinya aku masih nggak percaya saat mendengar rumornya. Tak kusangka ternyata rumor itu memang benar. Beberapa orang itu merasa sangat antusias. Bagaimanapun, Dr. Bastian adalah ahli yang sangat sulit ditemui. Jika biasanya mereka ingin bertemu dengan Dr. Bastian, tentunya tidak akan semudah ini. Dr. Bastian, Ken tertegun sejenak, lalu menoleh dengan panik. Dia melihat seorang pria tua bertubuh gemuk sedang membaca buku di atas panggung. Sebelumnya Ken tidak memperhatikannya, tetapi sekarang setelah dia mati dengan saksama, ternyata pria itu adalah Dr. Sakti Bastian. Ada apa ini? Kenapa Bianca bisa mengundang Dr. Bastian datang? Saat dia masih dalam keraguan, orang-orang mulai berdatangan ke ruangan tersebut. Mereka semua datang karena mendengar kabar yang sama. Pada awalnya, mereka masih meragukan kebenarannya. Namun, kini setelah melihat Dr. Bastian, keraguan mereka pun langsung menghilang. Bahkan tanpa berbicara sama sekali, hanya dengan kehadiran Bastian di sana saja sudah cukup menjadi petunjuk yang jelas. Nggak mungkin, kan? Jangan-jangan, memang ada obat yang disebut dengan pil 2 warna. Awalnya, Ken masih bisa tetap tenang. Namun, dengan semakin banyaknya tamu yang datang, dia mulai merasa gugup. Dalam waktu singkat, ruangan yang tadinya sepi mulai menjadi ramai. Sudah waktunya. Mari kita mulai. Bianca tersenyum tipis, lalu memerintahkan pelayan untuk membawa semua pil 2 warna yang telah disiapkan. Kemudian, dia naik ke panggung dan berdiri di samping Bastian dengan tersenyum sambil berkata, "Para tamu yang terhormat, tujuan utama dari konferensi pers kita hari ini adalah pil 2 warna ini. Ini adalah ramuan yang dikembangkan bersama oleh perusahaan farmasi Kaonata, bekerja sama dengan Dr. Bastian dan berbagai dokter terkemuka lainnya. Ramuan ini tidak hanya berfungsi untuk perawatan kecantikan, tetapi juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Pil ini cocok baik untuk pria maupun wanita dari berbagai kalangan usia. Mengenai efeknya secara pasti, kalian akan tahu setelah mencobanya sendiri. Kalian bisa menilai sendiri apakah produk ini bagus atau tidak. Tanpa banyak basa-basi, setelah memberikan pengenalan singkat, Bianca mengizinkan pelayan untuk membagikan pil 2 warna kepada semua orang yang hadir. Setiap orang yang masuk ke ruangan tersebut mendapat jatah sebutir. Setelah semua orang meminum pil 2 warna tersebut, suasana di dalam ruangan seketika menjadi riuh. Astaga! Khasiat pil 2 warna ini ajaib sekali. Ya, iya nih, baru meminumnya sebutir saja rubuhku jadi sangat bersemangat dan nyaman. Wah, sayang, sepertinya wajahmu jadi makin cerah dan halus. Lihat, lingkaran hitam di bawah matamu juga sudah hilang. Semua orang mulai membahas obat ini dengan antusias. Orang yang awalnya hanya tertarik datang karena mendengar nama Dr. Bastian, kini menjadi terpukau dengan khasiat dari pil 2 warna ini. Aku nggak percaya obat ini sehebat itu. Melihat reaksi semua orang yang terpukau, Ken merasa sangat tidak puas. Dia langsung mengambil sebutir pil itu dan memasukkannya ke mulut. Namun, hanya dalam sesaat, Ken menjadi tercengang. Sebuah sensasi yang nyaman mengalir dalam tubuh Ken dan membuatnya sangat kegirangan. Kenapa bisa begini? Ken membelalakkan matanya dengan tidak percaya. Awalnya dia mengira semua ini hanya trik Bianca. Tak disangka, hanya dalam waktu beberapa hari, dia benar-benar telah mengembangkan sebuah obat baru. Selain itu, khasiatnya bahkan jauh melebihi pil mujarab. Setelah tersadar dengan situasinya, ekspresi Ken menjadi berubah drastis. Dia melihat ke arah pria di sampingnya dan berkata, "Pak Ricardo, cepat. Jual semua pil mujarab dengan harga murah. Jual semuanya. Jangan ada sisa satupun. Kalau tidak terjual semuanya, habislah kita."